dan juga Tribuners dimanapun kalian berada, jumpa lagi di Ngobrol Persib bersama saya Reina Sukmawati yang akan membahas preview pertandingan pekan ke-14 Super League 2025-2026 melawan Madura United yang akan diselenggarakan di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan yang akan berlangsung pada hari Minggu ya, 30 November 2025. Ini akan menjadi pertandingan yang menarik setelah Persib Bandung kemarin kalah dari Lion City dan juga Madura United juga kemarin kalahnya dari sang pemuncak klasemen yaitu Borneo FC. Kita lihat seperti apa pertemuan kedua tim nanti, dan tentu saja kalau ngoper saya nggak akan sendirian. Di studio sudah bersama saya ada Kang Giri. Halo. Lagi kita sekarang bahas preview ya, kemarin kita review. Oke. Dan juga selain ada Kang Giri, di telekonferensi sudah tersambung ini ada Mas Hairul Amin, yaitu wartawan dari Tribun Jatim Network, tepatnya dari Surya ya. Halo, selamat sore Mas. Halo. Iya. Oke, kita akan berbincang-bincang ya Mas seputar pertandingan pada hari Minggu nanti, pekan ke-14. Oke, kita mulai dari tim tuan rumah dulu ya, Kang Giri, nanti Madura United. Oke, Madura United ini saat ini berada di posisi ke-13 ya dengan 13 poin dan dari 3 kali menang, 4 kali imbang dan juga 5 kali kalah. Dan sebelumnya seperti saya singgung tadi bahwa Madura United itu baru kalah dari sang pemuncak klasemen ya, Borneo FC yang emang semua tim rasa-rasanya bergantian berlomba-lomba ingin mengalahkan Borneo FC, tapi emang masih bagus gitu mainnya. Padahal kemarin nyaris ya, sebenarnya nyaris imbang. Sayangnya golnya terjadi di penghujung laga. Oke, nah komentar Mas Amin seperti apa sih tentang performa Madura United sepanjang musim ini maupun pada laga terakhir kemarin melawan Borneo FC? Ya, baik. Madura United memang musim ini penampilannya kurang stabil di bawah asuhan Alfredo Vera. Hanya berapa kali meraih kemenangan, termasuk tidak pernah menang di kandang, Pak. Oke. Malah menang di kandang pertama kali saat dinahkodai oleh caretaker Rahmat Basuki. Namun Madura United saat ini dalam motivasi tinggi setelah kedatangan Carlos Pereira, terlihat dari permainan kemarin di mana disampaikan tadi nyaris menang dari pemuncak atau yang tim yang belum terkalahkan. Bahkan sebenarnya mendapat penalti namun gagal masuk. Datangnya Carlos Pereira ini membawa angin segar karena dari segi permainan, mungkin karena perubahan pelatih mesti selalu membawa semangat baru. Terus ada sedikit perubahan di mana Carlos Pereira ini pelatih yang cukup berpengalaman di Asia, meskipun musim ini pertama kali di Indonesia dengan mengandalkan serangan dari tengah. Terbukti memainkan lebih mempercayakan kepada Paulus Tanggang, terus juga striker lokal yang dimana sebenarnya bisa menciptakan banyak peluang ketika menghadapi Borneo, meskipun memang ya belum tercipta gol. Dan ketika melawan Persib nih nanti mungkin akan mendapat tambahan kekuatan karena kapten tim yang sebelumnya absen yaitu Lulinha akan main seperti itu mungkin. Oke, jadi punya semangat baru nih Madura United yang harus diwaspadai oleh Persib Bandung. Oke, kalau dari Persib Bandung sendiri nih, Kang Giri, kemarin habis kalah dan habis keluar juga statement menegangkan dari Boyan Hodak tentang akan adanya pemain yang didepak di pertengahan musim nanti gitu. Nah, apakah hal-hal seperti ini akan mempengaruhi kepercayaan diri pemain, mental pemain dalam masa persiapan melawan Madura United? Ya, sedikit banyak akan mengaruhi sih apa yang terjadi di kandang Lion City kemarin. Apalagi itu kekalahan pertama setelah 7 kemenangan beruntun kan. Terus kemudian dalam waktu dekat akan menghadapi Madura United yang seperti dikatakan tadi mempunyai semangat yang luar biasa melawan Borneo FC yang dalam 11 pertandingan beruntun menang kan setelah mengalahkan Madura United 1-0. Madura United sebenarnya ya memiliki peluang untuk mencetak gol dulu, tapi pada akhirnya penalti nggak gol. Dan di penghujung laga yaitu Borneo 11 kemenangan beruntun. Dan ini juga akan menjadi sedikit sandungan untuk Persib di tengah mental yang saya pikir sedang tidak baik-baik saja setelah kekalahan kemarin hanya perlu 1 poin, tapi ternyata kalah di kandang Lion City. Sehingga ya tertunda untuk melaju ke babak 16 besar. Dan kalau dari segi pemain memang ada sedikit bermasalah di mental, tapi ya mudah-mudahan semuanya ada waktu kemarin sekitar 3 hari lah menjelang melawan Madura United ya
ada perbaikan. Sekarang sedang di Surabaya untuk memperbaikilah. Hodak mungkin akan memperbaiki semuanya. Ya khususnya dari melawan Lion City kemarin ya lini pertahanan yang harus diperbaiki. Walaupun dari segi penyerangan ya nggak bagus-bagus amat sih walaupun ada 2 gol. Oke, oke baik. Dari tim tuan rumah sendiri nih, Mas Amin, seperti apa sih persiapannya Madura United dalam menghadapi Persib Bandung? Apalagi berarti Carlos Pereira pertama kali ya menghadapi Persib. Persib ya, soalnya kan baru laga pertama melawan Borneo kemarin. Iya, kan. jadi seperti apa nih Mas Amin? Ya, kalau Pereira menyampaikan cukup senang sebenarnya melihat performa timnya ketika menghadapi Borneo FC. Dia sangat yakin akan mendapatkan hasil terbaik di laga selanjutnya termasuk menghadapi Persib nanti. Dia melihat potensi-potensi yang ada di tim bisa dimaksimalkan. Terutama karena memang sebelumnya Madura United ini sulit menang. Mental menjadi fokus utama, kemudian berlaga di kandang ini kan baru menang pertama kali kemarin. Sehingga tidak ada lagi istilah kutukan kalah di kandang gitu kemarin. Terus dari segi persiapan beliau menyampaikan tidak ada kendala, bahkan dia sangat optimis bisa meraih hasil positif ketika menghadapi Persib Bandung. Termasuk mungkin kemenangan kandang pertama kemarin menjadi kunci sebenarnya dari kebangkitan Madura United di bawah Carlos Pereira seperti itu. Dan jika dilihat hasil musim lalu menghadapi Persib, ini Persib 2 pertemuan tidak menang nih sebenarnya, sama-sama imbang ketika bermain di kandang maupun tandang menghadapi Madura United. Seperti hal itu bisa menjadi motivasi tambahan pemain mungkin untuk laga hari Minggu mendatang. Oke, nah kalau dari Carlos Pereira sendiri nih Mas, apa sih yang dibawa gitu yang pada akhirnya menjadi kekuatan baru mungkin dari segi strategi permainan dan lain sebagainya bagi Madura United? Ya, yang paling terlihat sebenarnya dari permainan ya, di mana sebelumnya Madura United lebih mengandalkan serangan-serangan dari sisi sayap dan itu sebenarnya kurang efektif ketika menghadapi tim-tim kuat seperti Persib Bandung yang mempunyai back-back jangkung. Nah, perubahan itu terlihat ketika menghadapi Borneo, lebih menekan dari sisi tengah dan itu sebenarnya cukup efektif. Beberapa kali Paulus Tanggang mendapatkan peluang sampai akhirnya keputusan wasit yang kontroversial itu kan. Terus juga akhirnya dicegat oleh kiper yang akhirnya berpenalti dan Sinade tidak mendapat hukuman apa-apa gitu kan. Enak banget kan. Jadi perbincangan ya itu. Untungnya Madura ini gak sebesar Persib, bisa bahaya itu di media sosial kan. Untungnya seperti itu ya, karena mungkin supporternya Madura itu adem ayem aja di luar gitu. Percaya aja sama wasit. Seperti itu. Oke. Oke. Kalau dari Persib Bandung sendiri nih seperti apa menuju pertandingan melawan Madura ini pertandingan lagi kemarin kita bahas bahwa ini adalah pertandingan krusial karena bukan 4 laga berikutnya Persib Bandung ini penting semua melawan Madura tentunya untuk membangkitkan semangat menuju melawan pemuncak klasemen dan juga perebutan posisi ke-16 besar ICL tuh nanti melawan Bangkok United. Tapi harus kehilangan 4 pemain ya, harus ditinggal ada Robi Darus dan Kakang Rodianto yang ternyata tergabung bersama timnas. Hari ini katanya berangkat ke Thailand, lalu juga Beckham Putra akumulasi kartu merah kemarin. Lalu juga Adam Alis yang belum bisa bergabung ya. Ini itu seperti apa akan mempengaruhi tim? Ya, secara umum sih saya katakan nggak ada pengaruh apa-apa sih. Kedalaman skuad Persib itu bagus sih, walaupun ya Bojan Hodak kemarin setelah kalah dari Lion City mengatakan bahwa ada sesuatu lah pemain. Dia nggak suka dengan performa pemain yang dimasukkan di babak kedua dan mengatakan bahwa dari mereka akan ada yang tidak lagi bersama tim. Nanti mungkin di bursa transfer mungkin ada perubahan, tapi kita belum tahu siapa yang akan keluar, walaupun di sana dari babak kedua kan cuma 5 pemain, ada 4 asing, 1 lokal, Sadil Ramdhani. Terus mengenai yaitu tadi ketiadaan Beckham, Adam Alis, terus 2 pemain yang U23 itu ya tidak ada ngaruh apa-apa sih. Soalnya ya Persib selama ini juga sudah terbiasa pemain absen, dapat Luciano, terus Putros, dapat kartu merah kan kemudian mendapat tambahan sanksi 2 pertandingan tidak boleh bermain dari Komdis PSSI. Dan selama ini Hodak juga memiliki pilihan-pilihan yang bagus lah. Di sisi pemain yang ada di bench itu banyak kok.
opsi-opsi lain. Di lapangan tengah kan masih ada Luciano, di sayap nanti mungkin ada juga Berguinho. Terus di U23 ini yang akan jadi masalah. Pasti ada wajah baru karena selama ini yang menjadi pilihan utama adalah Kakang. Terus kemudian sebagai opsi kedua mungkin Robbie Darwish, tapi dua-duanya kan nggak ada. Dan ya nantilah kita diprediksi susunan pemain nanti seperti apa. Tapi ya yang pasti ada wajah baru pastinya. Berarti pemain U23 ini ada Fitrah Maulana di kiper, ada lalu juga Kevin, Nazril, terus dan Zulkifli ya. Zulkifli terakhir nggak tahu apakah udah kembali ke tim atau belum. Tapi kayaknya tetap ada Tetap sih ada ya, dan Nazril dan Kak Fitrah kemarin menyusul ke Madura. ya, mungkin ingin mengistirahatkan Teja. Ada opsi seperti itu karena Persib memiliki ya walaupun kemarin kebobolan 3 gol dan kemudian kalah, secara umum lini pertahanan kan bagus. Jadi mungkin menyimpan Fitrah di bawah Mister Gawang itu bukan persoalan yang besar ketimbang memainkan misalkan Alvaro di lapangan tengah. Mungkin kalau pertanyaan pertama di debut itu ya deg-degan juga. Nanti ya seperti musim lalu juga pernah ya, apalagi kiper yang U23 debut dan dengan itu di kandang Persebaya itu dengan mental yang sangat diuji. Iya, makanya kayaknya lebih logikanya lebih ke Fitrah nanti yang bermain di bawah Mister Gawang daripada memainkan pemain yang ada di lapangan. Nazril Alvaro kan gelandang. Terus Zulkifli ini sudah teruji sih. Dia dimainkan ketika di Piala Presiden dan kemudian mendapat aplaus lah, nilai positif atas apa yang dia lakukan di lapangan, kecepatannya, terus umpan-umpannya. Tapi kemudian dia menghilang dalam tanda kutip dia cedera kan ketika melakukan persiapan di Thailand, di Bangkok, dia cedera, kemudian dia dipinjamkan ke U20 juga. Dan ya mungkin sekarang sudah kembali lagi ke tim dan kita lihat saja nanti siapa yang akan dimainkan untuk mengganti Kakang Rudianto di slot U23. Oke, nah kita kembali ke tuan rumah nih. Seperti apa sih Mas modal yang dimiliki oleh Madura United menjelang laga melawan Persib Bandung ini? Ya, modal utama mungkin lebih ke mental ya, karena kan laga terakhir kalah dari Borneo, meskipun Borneo susah payah, akhirnya gol kemenangan di menit akhir dan itu pun bunuh diri sebenarnya. Jadi bisa dibilang itu menjadi modal penting, di mana sebelumnya banyak orang memprediksi Madura United di laga menghadapi Borneo akan kalah besar. Ternyata nyaris mendapatkan poin. Terus yang kedua pasti kedatangan pelatih baru membawa semangat baru seperti itu. Dan juga modal lain ya bisa bermainnya Lulinya. Tidak bisa dipungkiri bahwa Lulinya tetap menjadi pilihan utama di lini depan. Ketika lini serang Madura United yaitu Valeri saat ini masih mandul. Valeri dan Balotelli kan masih mendapat sorotan. Kemudian performa Aji Kusuma di laga terakhir cukup menyita perhatian sehingga bisa menjadi angin segar di lini depan. Dan untuk lini belakang sebenarnya Madura United itu tampil baik sebenarnya, di mana 5 laga terakhir hanya kebobolan ya 4 gol dan itu pun 1 golnya kan gol bunuh diri seperti itu. Artinya dengan modal-modal itu tadi ya bisa jadi menyulitkan Persib mengulang hasil tahun kemarin imbang atau bahkan menang seperti itu. Iya, karena Persib pun tidak pernah menang mudah ya sebenarnya melawan Madura United, selalu aheho gitu kalau kata orang Sunda. Iya, dalam catatan ada 18 pertandingan pertemuan itu secara umum imbang lah. Ada Persib menang 6 kali, terus Madura 6 kali, imbangnya 6 kali. Jadi walaupun nanti ya secara klasmen kan lumayan lah berjarak kan. Persib sekarang sebelum Persija lawan PSEM kita syuting sekarang belum main kan. Persib itu ada di posisi ketiga dan Madura United di posisi 13. Ya lumayan jauh. Ya seperti kemarin kan melawan Dewa United kan agak jauh, tapi segala sesuatu bisa terjadi kan, seperti yang selalu dibilang kan bahwa siapapun melawan Persib akan tampil habis-habisan. Apalagi Madura United sudah membuktikan melawan Borneo FC di kandang Borneo FC. Ya Borneo FC kesusahan. Pemain Madura United memiliki kecepatan seperti Aji Kusuma itu walaupun lokal merepotkan sekali, bahkan penalti itu kan dia didapatkan setelah Nadeo melanggar Aji.
Dan kemudian apalagi seperti dikatakan tadi, Lulinya itu udah hadir lagi. Lulinya itu selama ini saya pikir menjadi momok, dia beberapa kali mencetak gol ke gawang Persib. Ya, Itu yang dan harus diwaspadai Persib, apalagi ya itu secara mental sedang tidak baik-baik saja sih. menjadi modal bagus juga ya untuk Madura United dengan kondisi mental Persib Bandung Iya. yang lagi goyah, lalu juga bermainnya di hadapan para pendukung Madura United ya di Pamekasan sana. Nah, kalau dari modal Persib Bandung yang dimiliki saat ini, terlepas dari sedang diuji-ujinya banget mental para pemain. Iya, walaupun kalah kemarin kan kita bisa bedakan lah. Kekalahan kemarin di level Asia dan kemudian di level Super League, Persib itu udah 4 kali pertandingan beruntun selalu menang dan ini harus diambil juga karena setelah ini Persib akan kedatangan tim yang lebih kuat lagi, yang lebih kuat yaitu Borneo FC yang udah 11 pertandingan beruntun selalu menang dan mudah-mudahan Persib nanti jadi sang penakluk. Itu selalu dibilang Boboto kan Persib sang penakluk. Mudah-mudahan Persib yang bisa menghentikan catatan sempurna Borneo FC, apalagi mainnya di hadapan Boboto nanti. Dan secara umum ya mental sedang tidak baik-baik saja, tapi ya tetap ada waktu, ada jeda waktu yang dimiliki oleh Bojan Hodak untuk mengembalikan semuanya lah. Kemarin mungkin Hodak saya pikir emosional ketika mengatakan bahwa ada pemain dia nggak suka pemain yang dimasukkan di babak kedua melawan Lion City yang kemudian dia mengatakan sebagian dari mereka akan keluar dari tim. Itu emosional. Selama ini saya tidak tahu lah. Hodak pernah mengatakan seperti itu walaupun di locker room kan sering kita di-spill kan marah atau seperti apa. Tapi ya itu baru kemarin Hodak secara belak-belakan di hadapan media mengatakan seperti itu walaupun ya secara kekalahan itu tidak langsung mematikan potensi Persib untuk melaju ke babak 16 besar. Tapi ya kemarin itu sebuah kesalahan yang ya iya bisa dikatakan fatal karena semua Hodak mengatakan bahwa sangat percaya diri menghadapi pertandingan ini. Terus sebelumnya ketika di putaran pertama ya baru meraba-raba, sekarang udah terbentuk apalagi setelah 7 pertandingan beruntun menang. Tapi ternyata ya setelah unggul 2-1 kok malah 3-2. Lion City yang kemudian memperpanjang napas dan Persib sekarang dalam posisi yang tidak enak. Ini katanya Boboto bisa-bisanya juara grup tapi belum tentu. Iya. Lolos ke babak berikutnya. Beda dengan runner up sekarang Iya, kan udah Bangkok United bahkan udah memastikan lolos sehingga tadi nanti melawan Bangkok United akan menjadi pertarungan yang harus diselesaikan walaupun tetap poin 1 akan membuat Persib lolos dengan status juara grup. Iya, dan ya mudah-mudahan ya 2 pertandingan ini yang di Super League menjadi bisa menjadi momen mereka bangkit lah sebelum nanti menghadapi laga penting melawan Bangkok United. Oke, kita sekarang masuk ke sesi prediksi susunan pemain. Kita mulai dulu dari tim tuan rumah. Seperti apa Mas Amin prediksi susunan pemain untuk Madura United? Kalau saya memprediksi susunan pemain ini mungkin tidak akan banyak berubah seperti di laga sebelumnya ketika menghadapi Borneo karena memang pelatih barunya kan juga belum banyak mengetahui potensi yang ada di dalam pemain. Mungkin saya memprediksi malah Paulus Tanggang dan Ajik Sema kembali bermain di sejak awal lah mungkin. Dan masuknya dulunya mungkin ada pergeseran di pemain asing. Entah nanti siapa yang dicadangkan karena memang untuk pemain asing beberapa belum perform di Madura United seperti itu. Jadi tidak ada masalah ketika Lulinha dimainkan seperti itu. Oke, boleh dirinci Mas dari penjaga gawang sampai ke striker ya? Mungkin mungkin penjaga belum tergantikan ya Miswari selama ini tetap menjadi pilihan utama. Kemudian back kiri masih ada tetap menjadi Ruksi, terus di kanan duet Pedro dan Medonka beberapa laga terakhir memang tidak bisa digantikan, cukup settle. Kemudian di back kanan ini kadang menggunakan Novan, kadang menggunakan ya nanti melihat kondisi terakhir pemain seperti antara Novan, Setiasa Songko dan mungkin juga ada kadang Nurdiansyah. Dan menarik di sisi tengah ini ada Kerim Palik, kemudian Jordi Warehman dan mungkin saya prediksi tetap memainkan Paulus Tanggang di sisi tengah.
Nanti kalau untuk di depan mungkin tetap ada Lulinya, Aji Kusuma dan Balotelli yang sebenarnya lebih efektif malah bermain dari sisi sayap Balotelli itu. Karena beberapa kali ketika menjadikan goal getter pergerakannya mudah dipatahkan oleh pemain musuh seperti itu. Oke, baik Mas. Susunan pemain yang Carlos Pereira kayaknya sudah mulai menemukan ramuannya seperti ini nih dari tengah. Apalagi ya itu berhasil meredam Borneo FC kemarin. Oke. Nah, kalau Persib Bandung nih seperti apa? Menarik untuk menebak siapa yang akan menggantikan Robi dan Kakang. Itu untuk slot U23 seperti yang saya bilang tadi kayaknya lebih menyimpan pemain yang di posisi kiper deh. Fitrah Maulana kayaknya apalagi menyusul kan ke Surabaya. Fitrah Maulana akan disimpan di sana karena ya secara kekuatan di back itu udah bagus lah untuk melindungi Fitrah nantinya. Dan di back kanan mungkin ada perubahan karena Kakang U23 nggak ada, mungkin Fran Putros di sana. Terus kemudian di dua jangkar itu ada Julio Cesar sama kayaknya Barba lebih dimasukkan. Apalagi ya sudah ada waktu lah kemarin melawan Lion City kan juga Udah dimainkan kan. ya. Iya. Terus di back kiri masih Eliano terus di tengah Klok sama Haye kayaknya udah menemui titik chemistry yang bagus. Terus ya masih Luciano kayaknya di situ karena Beckham juga Adam Alis nggak main kan. Terus di kanan masih Baros, di ujung tombak masih Andrew, terus di kiri mungkin tetap nanti Berguinho. Ya. Oke, jadi kesempatan para pemain yang lain untuk menempati Frans Putros bisa masuk ya sekarang kalau ternyata Fitrah Maulana yang berada di bawah mistar gawang ya, karena biasanya Frans Putros kan bermain dari bangku cadangan ya. Iya, kayaknya kalau memang Fitrah yang dipilih untuk pemain slot pemain U23 kayaknya lebih Putros, yaitu untuk membentengi lebih kuat di barisan pertahanan karena langsung di belakangnya sebelum akhirnya karena mistar gawang. Kita ya walaupun secara kualitas Fitrah tetap memiliki kualitas karena ya sudah promosi ke tim utama kan, tim Persib. Tapi ya dia akan menjalani pertandingan pertama, tentu akan harus membutuhkan kepercayaan diri tinggi lah. Sehingga dengan adanya back-back yang bagus, tentu itu akan menambah rasa percaya diri dia. Ya mudah-mudahan ya nanti kalau ternyata benar tebakan Kang Giri Fitrah menghadapi Lulinya. Nggak apa-apa. Nanti seperti apa? Mudah-mudahan mentalnya bagus ya dan nggak deg-degan gitu kan menghadapi pemain-pemain bintang dari Madura United. Oke, kita langsung tebak skor aja nih sekarang dari tuan rumah dulu Madura United. Kira-kira seperti apa skor akhir pertandingan? Kalau saya memprediksi harus optimis 1-0 seperti itu. Ya meskipun ada yang bilang Persib baru susah dikalahkan, tapi kan yang disampaikan Kang Giri tadi mental, terus ada beberapa pemain yang absen, ya semoga aja kan meskipun punya kedalaman squad yang bagus, tapi kan bisa jadi ketika jarang dimainkan terus dimainkan mungkin agak sedikit miss, dan itu bisa dimanfaatkan mungkin seperti itu sih. Oke, 1-0 dari tim tuan rumah. Dari tim tamunya berapa? Tetap harus optimis ya. Walaupun kemarin kalah menyakitkan, ya harus kembali dan kembali mengembalikan kepercayaan diri itu harus dengan kemenangan. Walaupun pertandingan ini di kandang lawan. Apalagi ya seperti yang sudah dibahas, nanti pertandingan ke depan akan lebih berat tuh. Nanti tanggal 5 akan kedatangan Borneo FC, terus kemudian tanggal 10 akan kedatangan Bangkok United. Dan selang 2 hari melawan United. Nah, itu lawan-lawan yang secara kualitas ya bagus gitu. Dan tidak mengecilkan Madura United tentunya. Tapi kemenangan akan tetap lah diambil sama Persib Bandung. Ya 2-0 walaupun dalam 2 pertandingan musim lalu selalu imbang. Bermain 2-2 juga 0-0. Tapi kayaknya 2-0. Boleh lah ya, kita yang tim tuan rumah 1-0, di tim tamu 2-0. Oke, kalau gitu kita lihat seperti apa nanti pertandingannya ya, Boboto, Tribuners dan juga supporter Madura United. Pertandingan sekali lagi akan berlangsung pada hari Minggu ya, 30 November. Boboto nonton dari Bandung ya tentunya, karena ternyata masih ada regulasi untuk tidak boleh away. Jadi ya itu tadi Boboto dan Tribuners. Kalau misalnya kalian belum puas dan masih pengen baca-baca lagi informasi seputar Persib Bandung lainnya, bisa langsung aja cek di tribunjabar.id, tribuncirebon.com maupun tribunpriangan.com. Kalau mau baca informasi seputar Madura United, Persebaya Surabaya, bisa cek di Tribun Jatim Network. Ada Surya, ada Tribun Jatim, ada Tribun Madura juga. Nah kalau gitu Mas Amin, terima kasih banyak telah membersamai kami di sini.
Selamat liputan karena kita liputannya mepet banget, Persebaya mau main sebentar lagi. Iya, betul. Baik, Kay, selamat menjalankan tugas, dan juga Kang Giri terima kasih telah menemani saya Sama-sama, di sini, Rey. dan sampai jumpa lagi di ngoper selanjutnya. Dadah. Udah.